Saudara Presiden Jokowi membantah menyodorkan nama putra bungsunya Kaisang Pangarep untuk diusung dalam Pilkada Jakarta. Jokowi juga menekankan dirinya bukan ketua umum partai. Pernyataan ini disampaikan Jokowi usai meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, Saudara. Di hadapan wartawan, Jokowi membantah pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebut Kaisang sudah disodorkan Jokowi ke partai-partai agar diusung dalam Pilgub Jakarta. Jokowi membantah hal tersebut. Ia berdalih, urusan pilkada sepenuhnya wewenang partai politik. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Ya. Di tempat yang berbeda, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga buka suara terkait adik kandungnya yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang diusulkan maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Gibran hanya menanggapi singkat dengan kalimat, "Tanya Kaisang." Jakarta atau Jawa Tengah nih Mas, setuju? Tanya Kaisang. Tanya Kaisang sendiri ya. Presiden Jokowi akhirnya membantah langsung pernyataan Sekjen PKS soal Kaisang yang sudah disodorkan Jokowi ke sejumlah partai politik. Lantas siapa yang berbohong? Kita akan bahas bersama dengan tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin. Ada juga politisi PD Perjuangan Muhammad Guntur Romli dan dosen ilmu politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Mas Umam, Bang Guntur. Selamat sore. Nanti kita juga menunggu untuk bergabungnya Pak Ngabalin sore. Oh, udah join nih tampaknya. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ngabalin dengan Ibrahim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya yang pertama ingin ke Bang Guntur. Bang Guntur, Jokowi sudah bantah ucapan Sekjen PKS dengan ton yang suara tegas. Jadi memang harusnya PKS yang jawab soal ini, tapi politisi PDIP ini tempat Pak Jokowi bernaung nih Bang Guntur. Apa penilaian Anda atas bantahan Jokowi ini terkait dengan tidak ada cawe-cawe atau mendukung mengusulkan Kaisang ke parpol? Ya, kalau soal menyodorkan nama Kaisang ke partai politik, terus terang kami juga tidak tahu, karena memang PDI Perjuangan tidak pernah disodorkan nama Kaisang. Kalau sebelumnya kami juga pernah ditanya, saya sendiri pernah ditanya tentang misalnya paket Anies sama Kaisang, kami tegaskan kami tidak tertarik. Jadi mungkin benar kalau ke PDIP memang tidak pernah menyodorkan nama Kaisang terkait Pilkada DKI. Namun kalau terkait dengan parpol-parpol yang lain ya mungkin bisa ditanyakan kepada partai politik yang bersangkutan. Tetapi kalau kita melihat pola, ini kan melihat pola apa yang terjadi pada tahun yang lalu, kemudian juga terkait dengan misalnya pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang memang selalu bersayap, atau orang malah mengatakan sen kanan tapi malah belok kiri. Misalnya kasus waktu itu terus membantah soal pencapresannya Gibran dengan alasan tidak cukup umur, masih wali kota 2 tahun, tapi kan ternyata juga dimajukan. Ya kalau orang melihat dari rekam jejak, nah makanya orang melihat apakah orang bisa dipercaya atau orang itu bohong, kan lihat saja rekam jejaknya. Tapi sekali lagi saya tegaskan kalau terkait nama Kaisang disodorkan kepada PDI Perjuangan itu tidak ada. Nah kalau dengan terkait parpol-parpol lain silakan ditanyakan. Tapi kalau lihat rekam jejak dari pernyataan-pernyataan Pak Jokowi, saya kira rakyat sudah bisa menilai sendiri. Gitu. Bang Ngabalin, soal tanggapan atau bantahan dari Pak Jokowi hari ini, bagaimana Anda melihat tadi jika disinggung soal rekam jejaknya, polanya sama seperti di Pilpres kemarin, bagaimana Anda melihatnya soal ini, Bang Ngabalin? Ya, terima kasih. Kalau politisi pasti mengerti bahwa politik itu sangat dinamis. Bagi posisi Mas Gibran sekarang, tentu saja bahwa yang bersangkutan adalah ketua partai politik.
Mas Kaisang, Pak Ngabalin, Mas Kaisang, Iya, bukan makanya, Gibran. Mas Kaisang ya, Iya, iya. beliau ketua umum partai politik. Karena ketua umum partai politik, maka tingkat pembicaraan, tingkat komunikasi yang terkait dengan posisi beliau sendiri tentu saja dengan sangat amat mudah. Mm-mm. Tapi kalau untuk Jokowi dalam kapasitasnya, kemudian menyodor-nyodorkan, membawa-bawa anaknya ke sana kemari untuk dicalonkan, saya kira terlalu berlebihan lah. Mm-mm. Kayak orang apa ya, kenapa dalam hal politik begitu takut atau dalam hal politik orang begitu skeptis? Mm-mm. Nggak dong, sebagai politisi itu semua orang tahu dan mengerti. Karena itulah maka segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan sosok Mas Kaisang Mm-mm. sebagai ketua umum partai politik sah-sah saja, tetapi yang tidak benar itu adalah Jokowi membawa-bawa nama anaknya ke partai-partai koalisi atau ke partai-partai lain. Oke. Itu aja sebetulnya, karena eksistensi setiap orang itu, harkat martabat dan kewibawaannya Mm-mm. dalam perkembangan politik itu menjadi bagian yang harus setiap orang menjaga kewibawaannya. Oke. Itu perkaranya Baik. sebetulnya. Jadi orang itu jangan takut dulu, belum apa-apa sudah kayak Baik, tidak baik. menghadapi masalah Oke. politik. Kalau Mas Umam membacanya bagaimana nih? Kaisang memang tadi singgung ketua umum partai politik, tapi dalam dunia politik praktis kan ini masih baru. Apakah Anda melihat masuknya nama Kaisang ini atau dimintanya Kaisang oleh parpol di Kim ini karena ada pengaruh Jokowi atau parpolnya manfaatkan Jokowi efek, atau memang natural saja menurut Anda, Mas Umam? Ya, Mas Ibrahim, ini adalah bagian dari sebuah dinamika politik praktis ya. Kalau misal kita cermati dari statement Pak Jokowi, tampaknya beliau cukup yakin, cukup sure bahwa apa yang ditudingkan dalam konteks letter law, menawarkan, menyodorkan nama Kaisang kepada partai, sepertinya memang tidak dilakukan. Dan dalam konteks tradisi politik Jawa, hal itu kemudian seringkali tidak ditemukan model-model praktik seperti itu. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Mas Guntur, bahwa pola yang terjadi seringkali kemudian dibaca sebagai lanjutan dari pola permainan ke depan. Nah, di dalam konteks ini, memang bagaimanapun juga kekuatan-kekuatan politik tidak akan melihat Kaisang bukan semata-mata sebagai ketua umum partai yang dalam konteks DKI Jakarta tentu memiliki modal yang cukup memadai. 7% itu something. Tetapi semua kekuatan itu juga akan memperhitungkan Kaisang sebagai bagian dari keluarga inti Pak Jokowi yang kemudian merujuk pada pengalaman di pemilu termasuk dalam konteks pilpres barangkali diharapkan kemudian bisa menghadirkan sebuah efek kekuatan elektoral yang memadai. Baik dalam konteks konsolidasi kekuatan partai, dalam infrastruktur pemenangan partai politik di koalisi, maupun barangkali yang kemudian dianggap sebagai rival-rival politiknya, sebagai upaya untuk eksploitasi kekuatan yang tidak terlihat. Nah, situasi ini yang tampaknya perlu kita cermati betul. Apakah misalnya statement dari Sekjen PKS itu betul-betul sifatnya adalah faktual, ataukah itu adalah bahasa kias yang kemudian memang digunakan oleh Sekjen PKS untuk melakukan political attack atau serangan terhadap kredibilitas dalam konteks ini adalah lingkaran istana presiden itu sendiri, Mas Ibrahim. Baik, Bang Guntur, ini 5 hari lalu Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bilang memang ada pembahasan nama Kaisang dengan Jokowi dibahas dengan Parpol Kim, dipasangkan dengan sosok kuat di Jakarta. Ya, apakah ini bisa dibilang Parpol dapat arahan dari Jokowi atau Parpol yang bisa memanfaatkan Jokowi efek menurut Anda nih, yang pernah bersama Jokowi nih, PDIP? Ya, saya kira memang, ya Mas, saya kira memang semua punya kepentingan ya. Baik partai sendiri ataupun Jokowi sendiri, saya kira memang punya kepentingan. Termasuk juga Kaisang. Jadi kalau tadi Pak Mukhtar Ngabalin menyampaikan bahwa tidak terkait dengan Pak Jokowi, saya kira tidak bisa dilepaskan juga seorang Kaisang dengan Jokowi. Bagaimanapun putranya, dan juga itu jelas. Misalnya kita bisa lihat saja, Kaisang yang baru 2 hari menjadi anggota PSI, tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, kalau bukan anaknya Jokowi itu pasti tidak terjadi. Itu kan
saya dulu di PSI, tahu ADRT PSI, ya syarat untuk menjadi ketua umum itu harus menjadi pengurus DPP, harus melalui pengkaderan, ya pengkaderan utama, ya kemudian pelanggaran terhadap ADRT. Kalau menurut saya kalau bukan anaknya Jokowi, saya kira Kaisang akan menjadi ketum PSI dalam 2 hari. Ini saya nyatakan tidak terkait dengan ucapannya soal menyodorkan nama Kaisang, tapi saya katakan bahwa privilege itu pasti terkait dengan Jokowi. Nah, ketika misalnya kemudian ada informasi terkait dengan sampaikan oleh Mas Muzani, kemudian menyebut nama Mas Kaisang, kemudian juga Sekjen PKS, saya kira memang tidak bisa dilepaskan dari isu-isu Pak Jokowi sebagai presiden, bahwa di situ ada timbal balik, ya. Saya kira bukan kalau versinya Pak Zulhas, ya ketua PAN, kan katanya malah dia yang menyebutkan nama Kaisang di depan Jokowi. Tapi kan waktu itu Pak Jokowi yang mengatakan jangan. Tapi kata-kata jangan itu kan dibantah juga oleh Kaisang, bahwa Zulhas juga tidak benar bahwa mengatakan bahwa Jokowi menolak Kaisang di Jakarta, ya kan? Tapi sekarang tiba-tiba ada isu Kaisang disodorkan ke parpol untuk di Jakarta. Kemudian kita ngelihat sekarang bagaimana Gibran juga rajin kemana-mana di Jakarta, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, padahal Pilpres sudah lewat. Ini apakah ada kaitan juga dengan Kaisang? Publik silakan menilai. Dan juga saya katakan soal rekam jejak juga yang tadi. Jadi kita akan melihat apakah dengan dinamika yang terjadi saat ini bisa dipastikan Kaisang ikut dalam bursa Pilkada Jakarta atau tidak. Kita akan bahas nanti usai jeda. Pak Ngabalin, Bang Guntur, Mas Umam, tetap bersama kami di Kompas Petang. Membahas soal bantahan Jokowi yang menyodorkan nama Kaisang kepada parpol untuk dimajukan dalam Pilkada Jakarta, kita masih bersama dengan Bang Guntur Romli, Pak Mukhtar Ngabalin, dan juga Mas Khairul Umam. Pak Ngabalin, jadi tadi disinggung juga oleh Bang Guntur, tak bisa dilepaskan pengaruh Jokowi ini terhadap dinamika yang terjadi terhadap Kaisang di Pilkada Jakarta. Jadi kalau misalkan publik membacanya seperti ini, ada kesan cawe-cawe dong Pak Ngabalin? Ya, siapa yang bisa bilang bahwa kehadiran Kaisang tidak berpengaruh dengan Jokowi, kehadiran Puan Maharani tidak berkaitan dengan Ibu Mega, kehadiran AHY tidak berkaitan dengan SBY, kehadiran anak-anak mantan presiden, wapres, dan lain-lain itu tidak ada kaitannya dengan bapaknya, ibunya. Ini satu fakta kan? Tetapi dalam posisi ini saya ingin mengatakan bahwa posisi Kaisang itu adalah ketua umum partai politik. Saya mau kasih tahu bahwa setiap partai politik memang secara de facto de jure itu ada internal undang-undang, termasuk mungkin di PSI dan lain-lain. Tetapi yang sekarang kita lagi melakukan diseminasi. Bang Ngabalin, saya stop dulu ya. Ini KPU sudah akan mengadakan preskon menanggapi hasil putusan DKPP. Izin saya tahan dulu dialog kita ya.